Saya lewat siapa ini? Lewat Dupri. Saya mohon maaf, barangkali saya nggak bisa menemui karena saya sedang di Jakarta. Alhamdulillah perjalanan pulang tadi dibarengi lancar dan bisa lebih maju. Saya masuk kantor tuh, ada bis dari mana ya? Mau Magelang ya? Itulah lalu saya minta izin untuk kalau memungkinkan saya tak nemu kira-kira sedih ada nanti juga tuh. Orang yang foto pakai tak cetak lagi gambar. Bapak yang saya hormati, beginilah kondisi rumah belajar panjenengan semuanya, rumah belajar pusat pendidikan di Jawa Tengah, dan semampu kami sudah kami sediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Rawuh di sini. Dan nama Bali saya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Kadis juga yang mewakili, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati juga. Meskipun Bali usianya baru setahunan gitu, Pak Dokter gitu, baru setahunan, tapi alhamdulillah sudah merasuk di hati Bapak Ibu insan pendidikan di Jawa Tengah. Insya Allah Senin nanti MKKS Kabupaten Rembang yang mau di sini. Ya. Artinya saya bersyukur buah silaturahmi saya sewaktu-waktu ke daerah-daerah itu betul-betul bisa diterima dan menjadi sebuah komunikasi yang saling membutuhkan. Jadi memang tusi Bali kita ini untuk pengembangan dan pemberdayaan seluruh insan pendidikan di Jawa Tengah. Apalagi kepala sekolah, tenaga kependidikan, pamong, penilai pun menjadi kewajiban kami untuk melayani. Yang tidak langsung itu hanya siswa, tapi siswa pun boleh belajar ke sini, Pak Dokter. Boleh siswa pun belajar ke sini karena di sini juga banyak media-media yang bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga memang kalau aset ini dulu khusus dipakai untuk pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah ketika lembaga dulu, tapi sekarang sudah menjangkau seluruh insan pendidikan. Kalau saya jelaskan sesuai dengan Permendikbud ya, guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas, dan pengawas sekolah. Jadi semuanya memang boleh belajar di sini dan kami wajib melayani. Salah tempat itu urusan kesepakatan saja. Tapi dia kan mungkin malah pilih ke sini ya, kalau jadi-jadi. Ya tahu. Apapun tadi sudah didiskusikan dengan Pak Dokter mewakili teman-teman di sini, saya titip untuk perencanaan berbasis data. Ini salah satunya mengapa saya terdorong untuk harus sholat di hadapan panjenengan, bahwa kebijakan perencanaan berbasis data itu memang sangat ditekankan oleh Kemendikbudristek agar kegiatan-kegiatan di sekolah Bapak Ibu itu betul-betul menjawab kebutuhan pengembangan sekolah. Jadi jangan berkegiatan berbasis keinginan. Jadi tidak ingin segera mundur lagi. Jadi kita satu hari ini. Nah perlu makanya nyari sedikit apa? Kita teruskan ke perencanaan berbasis data tadi. Jadi itu dikandung maksud agar setiap gerak langkah kegiatan di sekolah panjenengan itu betul-betul melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan. Nah, so betul sakit Pak, soal prosedur data insidental, ya itu memang tidak bisa dihindari, tapi diminimalkan itu kemungkinan bisa. Karena yang namanya perencanaan itu harus punya satu sisinya, yaitu sisi futuristik antisipatif. Merencanakan itu kan berpikir masa depan, Pak. Nah, itu kan mesti harus bisa membayangkan setahun ke depan ini sekolah kita itu akan punya kegiatan apa saja, melihat juga konstelasinya dengan pemerintahan Kota Magelang misalnya. Nah, tahun nanti soal agenda apa saja itu kan biasanya SD saya terlibat, itu kan bisa diantisipasi. Termasuk kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin bulan-bulan ini sampai bulan depan kan akan ada banyak kegiatan yang non akademik misalnya.
lomba pitulasan. Nah itu kan mestinya mau itu rutin tiap tahun. Mestinya kan jangan sampai alfa dalam sebuah perencanaan. Tuh. Kemudian dasar utama data yang perlu dipakai, tetapi kementerian juga tidak akan memaksakan, yaitu rapor pendidikan. Jadi dasar utama penyusunan perencanaan berbasis data itu disarankan oleh Kemendikbudristek yaitu rapor pendidikan. Tetapi bukan satu-satunya data yang menjadi pijakan perencanaan. Kalau Bapak itu punya data yang lain dan itu kok lebih valid, lebih dipercaya, Kemendikbudristek tetap membuka, boleh. Atau mau digabungkan data dari rapor pendidikan dengan data yang saya tulis sendiri misalnya. Ketika diskusi dengan anak-anak, ketika diskusi dengan komite sekolah, dengan orang tua, oh kok ada data yang perlu kita tindak lanjuti dan belum ada dalam rapor pendidikan, itu juga akan lebih memperkuat perencanaan Bapak Ibu. Oke. Nah, data rapor pendidikan pun masih perlu direfleksikan. Ya. Teman-teman yang sekolah penggerak insya Allah sudah tahu 3 langkah perencanaan, ya, yaitu IRB. Apa itu Bapak? I-nya apa? Identifikasi. R-nya refleksi, B-nya benahi. Nah, jadi kalau akan membina itu mesti ketemu dulu apa yang perlu dibenahi kan? Dan apa yang perlu dibenahi itu bukan bahasa-bahasa yang makro. Itu bukan bahasa yang makro. Apa maksudnya? Contoh, sakit perut itu bahasa mikro atau bahasa makro? Misalnya saya selalu ke Pak Dokter, saya sampai dok saya sakit perut. Apakah Pak Dokter mesti langsung merancang obat? Tidak. Apa yang dilakukan kira-kira? Mengidentifikasi kan? Mengidentifikasi tujuannya untuk apa? Mengidentifikasi itu mencapai Bapak kalau perintah pada anak-anak ya jangan carilah. Tapi apa? Yang paling bisa terukur apa? Temukan kan? Ya. Kalau carilah ya sebenarnya gue boleh tidak. Ibu Bapak tidak bisa nagih buktinya kan? Karena buktinya lebih sorting ketika GWI. Jadi lebih berfokus pada hasil daripada prosesnya, walaupun proses itu kadang-kadang juga perlu. Jadi ketika di rapor pendidikan sekolah di Bapak itu ada rekomendasi misalnya atau ada fakta memenuhi skor minimum misalnya, dan literasi itu kan terbangun atas berbagai komponen sehingga muncullah skor literasi. Yang bisa memiliki andil terhadap skor literasi itu kan banyak sekali. Kalau dari orangnya siapa saja Bapak Ibu? Siswa, guru kan, kepala sekolah andil betul? Andil aja berkilah sampai kepala sekolah gitu andil gitu. Sehingga ketika merefleksi ya jangan diguyur-guyur muridnya terus. Kunci piye to Cak? Itu kok buka kan kok ya biji literasi musik ndek. Semua faktor yang menyebabkan munculnya sebuah gejala itu harus direfleksi. Apa mungkin gurunya juga kurang paham terhadap literasi misalnya. Oh literasi itu loh, jangan terus belum baca tulis Pak, berarti kurang paham. Itu. Kalau taraf baca tulis nilai anak-anak kita itu sudah bagus. Yang menyebabkan skor literasi itu menjadi kurang maksimal itu ketika sudah masuk fase di atas kompetensi baca tulis. Itu bisa buka itu kamera yang ada HP-nya. Jadi yang terlibat dalam literasi itu apa saja? Ya. Nanti kaki gua akan tahu, Bapak akan tahu. Oh ternyata literasi itu tidak sekadar baca dan tulis saja. Ini yang masih skor anak-anak kita itu masih kurang memuaskan. Ya, baca tulis pun kan juga ada tingkat-tingkatannya. Ya anak kelas 1 kalau hanya huruf A, B, C kan ya bisa.
Ini memang sebuah konsekuensi atas pilihan-pilihan kita. Bapak Ibu sudah siap jadi kepala sekolah juga harus sanggup menjalankan tugas-tugas dan konsekuensinya, termasuk krisis yang memang akan dibenahi oleh Kemendikbud itu bukan krisis manajerial di sekolah itu, tetapi sebenarnya adalah krisis pembelajaran. Sekarang harus dibuat nyaman keluar dari ruang kepala sekolah untuk menemani bapak ibu guru kelas. Ya kata-kata menemani kan bapak ibu bisa menafsirkan sendiri. Membersamai kalau bahasa saya, biar mereka punya semangat, jadinya juga punya input. Itu baca-baca boleh melayani anak-anak itu supaya ngomong ada perubahan atau tidak ketika kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Di sawang saja dari luar juga tidak cukup, perlu dikonfirmasi. Bu, jenengan merasa lebih nyaman atau tidak dengan kurikulum sekarang? Oh nyaman Pak, indikatornya apa? Kembali kepada PBJ. Jadi langkah identifikasi lalu refleksi itu tujuannya untuk menemukan akar masalah. Mengapa skor-skor di rapor pendidikan sekolah saya itu seperti ini? Terutama yang perlu segera ditindaklanjuti adalah yang masih berwarna merah, kuning, oranye. Itu perlu menjadi fokus perhatian di penyusunan program sekolah Bapak Ibu. Tetapi ada langkah yang tidak boleh dilewatkan, yaitu tadi langkah refleksi. Kalau Bapak Ibu bingung merefleksi, kami siap. Dan program kami ini ya belum sempurna, tapi sudah cukup banyak atau berbasis iri hati. Lalu kebetulan ada ini berdampingan, bisa aja berbasis iri hati. Wah, kamu gak pernah kami banget nih. Gak pernah kami banget, itu tak pelajaran itu kita kalah. Ganti-ganti gak pulau. Padahal di rapor pendidikan orang rekomendasi gak pulau. Gitu loh. Kemudian sekolah tetangga beli buku, di sini beli buku, meskipun sama-sama rekomendasinya literasinya rendah, belum tentu penyebabnya sama. Iya. Kita sudah cukup banyak buku, sana kurang buku, dan sana memang bocah-bocah rebutan yang mau buku itu. Di sini untuk inti TBD. Lalu manfaatnya apa? Kalau perencanaannya baik, insya Allah langkah kerja sekolah tersebut terarah. Pada akhirnya kebutuhan belajar anak didik terlayani. Masalah-masalah yang muncul bisa terselesaikan. Dampak berikutnya apa? Sumber daya sekolah menjadi termanfaatkan secara efektif. Duitnya ya efektif, tenaga bapak guru juga efektif. Cita-cita membentuk karakter profil pelajar Pancasila itu akan terwujud. Itu hanya pelajarannya saja Pak, itu hanya istilah. Tetapi Bapak Ibu guru juga harus mendahului memiliki profil guru Pancasila. Mengatakan ini, jadi tidak akan ada yang tanya tetap tinggal pamit. Tidak apa-apa. Berkata Bapak Ibu, mohon maaf sekali ulur waktu istirahat panjangnya. Saking saya merasa senang dengan kesorau di ruang belajar ini, suatu saat boleh lalu lagi tidak apa-apa. Mau perperangan boleh, mau rombongan boleh, mau satu sekolah diajak ke sini silahkan. Ya, karena kan saya sudah minta pada Bu Kapolja, kalau Solo Raya sudah semua, tolong layanan kita ini yang di Jawa Tengah, maka harus mulai melebar. Dan saya nggak tahu Kota Magelang yang cerdas itu. Kota Magelang dari ngintip sudah sopan di Padang. Kalau di sana lama ada surat. Tak kira yo. Sebenarnya Arab lain. Kalau masalah harus ketemu saya itu kan saya tidak bisa janji. Ini kebetulan rezeki kita saja. Karena sebenarnya saya itu sudah diberikan tiket besok pagi pulang ke sini. Sinau sesarangan, mudah-mudahan semua ikhtiar kita dijabat untuk pelayanan pendidikan pada anak-anak kita. Salam.
pengumuman saya pada pimpinan, pada teman-teman guru di sana. Ini kan semuanya kepala sekolah. Guru-guru kan belum merasakan juga. Ya suatu saat diajak lah. Per gugus boleh, per sekolah boleh. Itu, BI kami banyak kok, insya Allah ada yang melayani. Ya, dengan kita yang sangat bagus ini, termasuk madrasah ini, kalau pelaksanaan kurikulum merdeka terbuka, tetapi untuk afirmasi program guru penggerak, sekolah penggerak, ini memang belum ada kerjasama antara Kemendikbud dengan Kemenang, sehingga kami pun belum bisa menjanjikan. Tapi roh kurikulum merdeka silakan aja. Silakan aja. Wilujeng Sinau, mangkesan sampun paripurna ganti, jenengan badhe lajengaken jejebakan sanesipun nggih. Ngaturaken wilujeng tindakan jejebakan sanesipun. Badhe jejeban jeng monggo. Badhe orang kita sitik untuk berdampak. Berarti banyak wawasan berharga dari Pak Dokter yang bisa diterapkan. Kalau dari saya ya kalau tanggungan dukung ke radio, mengatakan penting kalau ngatur itu senang banget ketemu teman-teman di sini. Kepada teman-teman dari Solo Raya ketika saya sempat juga akan saya temui. Saya tidak bisa membersamai sampai selesai dan saya pamit. Salam buat anak-anak di Kota Magelang, mudah-mudahan prestasi pendidikan di Kota Magelang semakin meningkat. Pesan khusus kepada teman-teman sekolah penggerak, ada sekolah penggerak yang ingin lulus jadi sekolah penggerak, ya, PBD betul-betul dikuati dan dilaksanakan. Karena salah satu syaratnya, ya, skor rapor pendidikan harus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari pertanyaan nama saya akhiri kurang lebih mohon maaf.